Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Malam hari ini saya bersama Mas kameramen sedang berada di kota Majalengka. Dan malam hari ini saya akan melakukan penelusuran bersama Mas kameramen seperti biasa. Buat kalian yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan video Family Lasros. Dan buat kalian yang ada di rumah, jangan lupa untuk menyaksikan video penelusuran saya. Oke teman-temanku, selalu dukung Family Lasros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, kasihan banget Mas. Lama dulu ya. Namanya siapa? Siapa? Res siapa? Lesti? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-temanku. Alhamdulillah ya bisa bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan saya ditemani sama Mas kameramen tersetia tentunya. Oke teman-temanku, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah sehat selalu, rezekinya banyak, amin. Buat Mas kameramen, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana Mas lampunya Mas? Mbak. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di pinggiran hutan kota Majalengka ya teman-teman. Dan perjalanan untuk menuju ke sini cukup sulit sekali ya Mas ya. Ini bisa dilihat TKP-nya teman-teman, lumayan rimbun juga dan tanahnya juga basah ya. Atau mungkin ini habis hujan, jadi tanahnya agak becek sedikit. Tapi ini bukan menjadi penghalang buat saya dan Mas kameramen. Oke teman-temanku, di sini saya sedikit menguak tentang mitos adanya gadis yang pernah meninggal di tempat ini Mas. Jadi sebenarnya sih bukan meninggal di tempat ini ya teman-teman. Jadi ketika dia meninggal itu dibuangnya di tempat ini Mas. Dan di tempat ini dibuangnya. Dan saya sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi saya mendapatkan informasi dari beberapa warga ketika tadi saya numpang istirahat di rumah warga yang ada di ujung sana. Jadi dulu pernah ada kejadian 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dia lagi tongkrongan Mas, tapi tongkrongannya itu bukan di kafe ataupun di tempat-tempat yang rame lah intinya. Jadi dia tongkrongan di, katanya sih di pinggiran kayak rumah tapi yang udah kosong gitu loh Mas. Dan di situ ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Dan yang 3 laki-laki dan 1 perempuan itu dia lagi itu Mas minum minuman keras. Dan bahasa gaulnya dia lagi mabuk-mabukan ya teman-teman. Dan ketika mereka udah mungkin lagi pusing-pusingnya ya. Jadi mungkin mereka itu kebawa hawa nafsu ya teman-teman. Jadi si perempuannya ini diperkosa, tapi dia tuh nggak mau Mas, nggak mau, terus kayak menghindar gitu ya kan, dipaksa ya Mas, diikat tangannya, diikat juga kakinya, tapi dia tuh merasa ngerasain kayak mau ngelepas gitu loh Mas, kayak nolak untuk mau digituin. Terus yang perempuan ini mencoba untuk melepaskan tali, terus akhirnya kan kakinya nendang-nendang ya Mas ya. Terus akhirnya kakinya tuh itu Mas, kayak dipukul pakai benda tajam sampai akhirnya tuh kakinya patah dua-duanya Mas. Tapi masih patahnya tuh masih itu Mas, masih nyangkut ke tubuhnya gitu, belum patah nyampe terpisah gitu sama badannya. Berarti hanya tulangnya ya Mbak? Hanya tulangnya mungkin yang patah. Terus diperkosa secara bergilir dengan remaja yang 3 tadi. Sebenarnya itu katanya teman Mas, teman dekat gitu, tapi mungkin karena hawa nafsu ya dan tergoda dengan setan-setan yang terkutuk ya teman-teman, jadi melakukan hal yang seperti itu. Dan mayatnya itu Mas dibuang ke hutan yang ada di pinggiran kota Majalengka ini, persisnya di area sini ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu persis buangnya di tempat yang mana, intinya di sekeliling ini katanya. Dan untuk membawa mayat itu Mas, katanya itu diseret pakai motor. Diseret Mbak? Iya, tangannya atau lehernya tuh diikat pakai tali, terus diikat ke motor ya, yang di bagian belakang itu namanya apa, terus dia itu Mas diseret pakai motor, tapi dalam posisi udah meninggal teman-teman. Jadi iya, ya kejam banget lah, karena itu sebenarnya aslinya teman ya teman-teman. Jadinya saya tuh merasa
kasihan ya. Jadi saya ingin menguak apakah yang diceritakan sama warga itu benar. Dan kejadian itu sekitar 15 tahun yang lalu, Mas. Kejadiannya Udah sekitar, lama, Mbak? ya udah lama, ya belum lama banget sih, sekitar 15 tahun yang lalu. Terus saya ingin menguak apa benar, dan katanya juga di tempat ini sering terdengar suara tangisan. Dan saya juga nggak tahu namanya siapa ya, saya belum sempat nanya nama, tapi saya udah dapatkan sedikit cerita teman-teman yang bisa saya ceritakan ke kalian yang ada di rumah. Buat Mas kameramen, gimana Mas, cuaca sedikit mendung, langsung perusahaan? Iya, Mbak. Langsung ya. Jadi saya persis di TKP di mana sosok itu, mayat itu dibuang ya dulunya, Mas. Katanya sih di sekitar sini. Tapi dia itu ada yang menemukan seorang warga yang lagi cari burung di tempat ini, terus dikuburkan di pemakaman sih, bukan dikuburkan di tempat ini. Tapi kan mungkin arwahnya masih ada di sekitar sini ya teman-teman. Yang Mbak rasain itu orangnya dari arah mana, Mbak? Sekitar sini aja, Mas. Sekitar sini aja. Ini harus, astagfirullahaladzim, harus berhati-hati, takut ada ular, kita harus stay dengan yang namanya senter. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Dengar suara nggak, Mbak? Ada yang seperti orang melempar, teman-teman. Iya, Mbak. Ini ada apa ya, Mas? Seperti rumah ya? Lihat ini, Mas. Ini, Mas. Tuh yang saya senterin. Kelihatan? Boleh di zoom? Kayaknya gubuk tuh, Mbak. Gubuk ya. Oh, itu gubuk. Astagfirullahaladzim, Mas. Ada suara orang menangis. Cek belakang. Mungkin dari arah sini ya. Ini soalnya TKP-nya tuh di sekitar sini. Sini, Mas. Assalamualaikum. Ya Liro, hadir. Ini ada jalan setapak ya teman-teman, bekas untuk lewat motor. Astagfirullahaladzim. Dengar, jangan menangis. Saya tahu masa lalu kamu kelam. Silahkan keluar, kamu boleh curhat ke saya. Silahkan keluar. Saya tahu kamu ada di sekitar sini. Jangan malu-malu. Apapun bentuk wujud tubuh kamu, silahkan tunjukkan di hadapan kamera. Keluar. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya yang jahil bukan sosok yang saya cari, Mas. Ini adalah teman-temannya, Mas. Teman-temannya, Mbak. Teman-temannya. Lihat teman-teman, hutan di Majalengka itu sangat luas sekali ya, Mas. Bisa dicek sekitaran kita. Iya nih, Mbak. Dan ini karena mendung, habis hujan juga, jadi saya lebih merinding ya, Mas ya. Dan lebih dingin, Mbak. Lebih dingin. Oke, teman-teman, mungkin sosok malu ya mewujudkan dirinya. Sekarang lebih baik sambil berdoa dalam hati ya, Mas ya, karena dia mau mendekati kita lagi, Mas. Sosoknya kecil. Dari arah mana, Mbak? Dari arah belakang, Mas kameramen. Mungkin itu adalah sosok penunggu asli tempat ini ya, Mas. Sebelum ada hantu yang diseret itu, Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Keluar. Keluar. Ya teman-teman. Gerak sendiri, Mbak. Pohonnya gerak sendiri seperti ada yang melempar tadi. Keluar. Jangan mengganggu, keluar. Allahu Akbar. Di mana kamu? Jangan bersembunyi. Silakan keluar. Bok di atas pohon, Mas. Astagfirullahaladzim. Mana, Mbak? Tadi ada bayangan putih sepertinya, Mas, di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebaiknya saya langsung melakukan pemanggilan aja. Siapa tahu arwah perempuan yang ada di sini itu mau bangkit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Keluar. Apapun wujud kamu gak usah malu. Tunjukkan wujudmu di hadapan saya dan Mas kameramen. Keluar. Allahu Akbar. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan sampaikan. Jangan menangis. Keluar. Allahu Akbar. Dari mana suaranya ya, Mas ya? Saya sudah tahu kan, Mbak. Tadi sempat menangis, teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kamu? Jangan bersembunyi. Allah Akbar, nangis Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Di sini Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas, kakinya Mas. Astagfirullahaladzim. Dia hanya badannya separuh ya teman-teman. Jadi bagian sini Mas yang hilang Mas. Bagian ini ke bawah itu hilang Mas. Lihat teman-teman, dia nggak punya kaki. Astagfirullahaladzim. Pantesan dia nangis teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini perlu ditanyakan ini. Lihat teman-teman, dia hilang kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersahabat ya dengan saya ya. Jangan ganggu ataupun jangan sakiti saya dan Mas kameramen ya. Iya katanya Mas. Mau duduk. Bismillah. Ya kasihan Mas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman dulu boleh. Astagfirullahaladzim, kasihan banget Mas. Salaman dulu ya. Namanya siapa? Siapa? Ras siapa? Lesti. Siapa? Oh Resti Mas. Iya, saya Fani Ramadhani dan itu teman saya Mas kameramen. Itu yang dibawa senter ya, lampu untuk penerangan. Astagfirullahaladzim. Punten ya, saya mau tanya, bukannya mau menyinggung masa lalu kamu ya. Ini kaki kamu kenapa? Ini yang saya dengarkan dulu sekitar 15 tahun yang lalu pernah ada jasad seorang perempuan yang diseret pakai motor dibuang di tempat ini. Apa itu kamu? Astagfirullahaladzim Mas. Ternyata sosok Resti ini Mas yang dibuang 15 tahun yang lalu di tempat ini Mas. Iya. Dan saya mendapatkan informasi lagi dari warga, katanya kaki kamu itu kayak dipukul pakai benda tajam ya. Benar. Ya Allah, kamu kasihan, jangan nangis ya. Jangan nangis. Jangan nangis ya. Terus katanya kamu itu lagi maaf ya. Kamu tuh lagi kumpul-kumpul sama ketiga teman kamu laki-laki dan kamu katanya dipaksa dengan keadaan mabuk, kamu dipaksa terus diperkosa, benar begitu? Astagfirullahaladzim. Benar katanya Mas. Terus kamu mencoba untuk menghindar atau kabur, terus akhirnya kaki kamu tuh dipukul pakai benda tajam. Kalau saya boleh tahu pakai apa? Oh, pakai itu Mas, pisau yang besar itu loh Mas. Namanya apa itu pisau yang besar Mas? Pakai seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dan kalau saya boleh tahu itu kenapa muka kamu kok putih semua? Ternyata itu Mas, dia dililit lehernya pakai apa? Pakai kabel. Sehingga itu Mas, kayak, jadi dia pucat loh Mas, dililit gitu loh. Pakai kabel, terus kamu diseret pakai motor. Ini bukannya mukanya hancur penuh dengan darah, tapi dia mukanya rata ya Mas, putih semua ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kamu kan udah dikubur ya, di pemakaman, kenapa kamu masih di tempat ini gitu, masih ada di tempat ini, kenapa? Mau cari orang yang bunuh kamu, yang merkosa kamu dendam. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali Mas. Jadi kamu itu sering nangis di tempat ini ya? Sering nakut-nakutin warga? Itu karena kamu nyari orang yang bunuh kamu ya? Astagfirullahaladzim, kamu kasihan sekali. Sekarang gini ya, saya kasihan lihat kamu sekarang saya doain, kamu pindah ke tempat kamu, ke alam kamu. Yang sudah, biarin yang sudah, biarlah sudah. Saya tahu masa lalu kamu itu kelam, sekarang gak usah dipikirin. Saya doain aja biar kamu lebih tenang, biarin Tuhan yang membalas ya. Kalau saya boleh tahu pelakunya itu masih hidup atau udah mati? Kalau yang
kalau kalau yang kamu rasa itu gimana? Ada 2 yang masih hidup. Yang satu, hah? Udah meninggal? Karena apa? Karena ulah kamu. Dengan cara apa kamu bunuhnya? Lagi naik motor, terus kamu gangguin gitu. Astagfirullahaladzim. Terus meninggalnya kenapa? Allahu Akbar, keterlindes katanya kepalanya, Mas. Dengan cara itu kamu puas, kamu bisa tenang. Kamu gak boleh begitu ya, biarin orang jahat ke kamu, tapi kamu harus tetap baik ya. Biarin ada yang membalas sendiri. Sekarang kamu yang tenang, saya doain kamu pergi dari tempat ini ya. Saya itu kasihan lihat kamu karena kita sama-sama perempuan, oke? Kamu pergi di tempat ini ya, kan kita bersahabat. Pergi ya dari tempat ini ya. Besok kalau saya ketemu pelakunya, saya bakal masukin dia ke penjara, oke? Sekarang kamu yang tenang, saya doain ya, pergi dari tempat ini. Jangan ada dendam lagi ya. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa ya, Mas. Saya bantu Al-Fatihah ya. Kamu pergi dari tempat ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas. Udah pergi teman-teman. Perginya enak banget ya, Mas ya. Langsung kayak terbang gitu. Alhamdulillah. Tadi sosok ada di sini ya, teman-teman. Tanpa kaki ya. Kasihan sekali, Mas. Jadi kelam sekali masa lalu Resti ya, teman-teman. Tadi saya lupa tanya umur, Mas. Jadi sekitar 15 tahunan yang lalu dia dibunuh, diseret dan jasadnya dibuang di sekitar sini. Dan masih ada 2 lagi pelaku yang belum dia balaskan dendam, Mas. Tadi yang satu udah dia gangguin ketika naik motor, terus dia jatuh dan kepalanya tuh keterlindes truk, Mas. Tapi dia masih dendam atau enggak, Mbak Wani? Dia masih dendam, Mas. Makanya dia tuh berada di tempat ini tuh seperti itu. Sebenarnya dia tuh nyari pelaku yang dulu berbuat jahat sama dia, Mas. Yang membuang dia sendiri, Mbak? Iya, yang bunuh dia juga. Kan 3 orang, dan itu yang lebih parahnya lagi tuh teman dekat Mas aslinya, Mas. Saya seperti saya dan Mas kameramen gitu. Jadi efek minum-minuman keras, terus mungkin kemasukan setan yang terkutuk ya teman-teman, jadi melakukan hal yang tidak baik. Oke teman-temanku, mungkin penelusuran di kota Majalengka ini saya tutup dulu sekian. Dan buat kalian dimanapun kalian berada, tetap hati-hati untuk berteman ya. Jadi dekat jangan kedekatan, jauh dan jauh jangan kejauhan. Dan buat kalian hindari hal-hal yang tidak baik seperti minum-minuman keras ya teman-teman. Soalnya banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contoh sosok Resti yang bangkit setelah 15 tahun meninggal, teman-teman. Oke, mungkin Mas kameramen ada yang mau disampaikan, Mas? Cukup ya. Oke teman-teman, kalau ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.